Selamat siang semuanya. Senang rasanya Ibu Ayu bisa membersamai kalian kembali dalam channel pembelajaran sejarah Bu Ayu. Kali ini kita akan mulai dengan materi yang pertama di kelas 11 ya, IPA dan IPS untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga telah menyaksikan gambaran materi ya yang telah Ibu share di video yang lalu. Coba perhatikan gambar yang ada di layar HP ataupun laptop kalian. Nah, di depan di sini sudah terlihat dua buah gambar. Nah, kira-kira kalian tahu tidak yang atas ini gambar apa, yang bawah ini gambar apa? Ya, benar sekali. Yang atas itu adalah cengkih ya, yang bawah adalah pala. Mereka berdua sering banget ketemu ya, kita temukan di dapur ya tentunya. Kalau cengkih ini untuk masak biasanya masak kolak begitu ya. Nah, kalau pala ini, tahu nggak sih kalau buah pala ini bisa kita makan, bisa kita konsumsi? Nah, biasa yang sampai di dapur itu adalah bijinya saja ya, tapi ternyata dagingnya bisa. Nah, Ibu pernah merasakan bagaimana rasa buah pala ini ya ketika Ibu berada di Maluku Utara. Ada fotonya, ini Ibu tunjukkan fotonya. Nah, ini ketika Ibu ada di Kepulauan Sula, Maluku Utara dalam rangka program SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Ini Desa Buya ya. Nah, di sana masyarakatnya masih mengkonsumsi pala ya, pala dibuat manisan. Nah, rasanya gimana ya? Ya lumayan enak ya. Tapi tahu nggak sih kalau buah ya dengan kawanannya yang lain ya, ada cengkih, ada pala, ada lagi bangsa rempah-rempah yang lain ya, ada kayu manis. Nah, semuanya itu pernah menjadi alasan mengapa Nusantara ketika itu menjadi istilahnya tempat yang dicari-cari oleh bangsa Eropa. Wah, karena ketika itu rempah-rempah ini amat sangat diburu ya, karena dia mempunyai fungsi yang sangat penting ya, baik untuk pengawet, untuk penghangat gitu ya, penghangat tubuh gitu kan. Lalu juga untuk bahan parfum pewangi seperti pala, ini kan ada fulinya gitu ya. Nah, itu digunakan untuk bahan parfum. Kita lihat KD kita. KD 3.1 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Ya, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan cari tahu lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme. Lalu nanti kita akan belajar tentang faktor utama pendukung pemicu lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Jadi sebelum muncul kolonialisme dan imperialisme ini kira-kira apa ya yang sudah terjadi gitu ya? Adakah perdagangan ketika itu? Nah, ternyata aktivitas perdagangan yang menghubungkan bangsa-bangsa Asia Timur ya, Asia Selatan dan Tenggara, wilayah Mediterania, Eropa itu sudah ada. Nah, di sini ada yang dinamakan jalur sutra. Jalur ini lumayan sangat kuno ya, bahkan jalur yang pertama paling kuno di dunia ya. Nah, kita lihat di sini perdagangan melalui jalan sutra. Wah, ini adalah rutenya ya. Diawali dari Chang'an ya, Cina ya. Ini lewat di Asia Timur, bahkan nanti sampai berakhirnya di Konstantinopel ya, di sana yang sekarang menjadi daerah namanya Turki. Nah, kita lihat selain ada jalur darat, ternyata di sini juga ada jalur laut. Nah, di masa ini kita ketahui bahwa Presiden Cina ya, Xi Jinping
itu mempunyai rencana untuk kembali membangkitkan kejayaan masa lalu jalur sutra. Wah, itu pasti amat sangat berdampak untuk perekonomian ya tentunya ya. Jalur sutra yang dahulu vital ya, yang jaya ketika itu, ini akan dibangkitkan kembali. Nah, tapi tidak seperti dulu dengan unta seperti itu, tidak, tapi lebih canggih, lebih modern. Misal dengan pesawat yang lebih canggih, lalu jalannya ya yang diperbaiki kayak gitu. Pokoknya ini akan menjadi lalu lintas yang istilahnya menambah maju tentunya ya. Nah, lalu bagaimana dengan Nusantara? Wah, kita juga punya namanya jalur perdagangan rempah nih. Kalau kita lihat di sini nih, rutenya kan sampai di Nusantara. Kita juga punya dan kita juga pernah berjaya ketika itu. Kita lihat jalur sutra di sini dirintis di Cina ya. Ini tahun 139 sebelum Masehi ketika Cina bersatu di bawah dinasti Han. Jalurnya digunakan sekitar banyak ya, bertahunan ya, ribuan tahun bahkan. Ini dan panjangnya juga sangat panjang ya, 6.400 km. Bahkan kalau di cabang-cabangnya itu juga diukur bisa sampai 35.000 kilo gitu ya. Nah, di sini dengan sarana pengangkut utama yaitu unta. Nah, selain para saudagar, apalagi selain saudagar, pengelana, terus ada lagi pendeta dan lain sebagainya. Ini rute ini digunakan juga oleh para diplomat dan penjelajah Inggris dan negara Eropa lain dalam perjalanannya menuju Cina dan Jepang. Oke, kita lihat rutenya tadi ya, diawali di Chang'an. Banyak sekali kota-kota yang menjadi persinggahan dan berakhir sampai di Konstantinopel ya, daerah Turki sekarang. Baik, kita lihat. Nah, ini contoh gambaran aja ya Turki. Nah, Konstantinopel ketika itu. Oke, di sini letaknya Konstantinopel ini sangat strategis karena menghubungkan ya antara Asia lalu Afrika dan Eropa. Di sini sangat strategis. Nah, ketika nanti Konstantinopel ini akan tentunya menjadi perebutan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan komoditas di jalur sutra. Ada sutra, emas, batu giok, teh, dan rempah-rempah. Nah, di jalur sutra tentunya terjadi interaksi ya, pertukaran, gagasan, pandangan, bahkan agama, sehingga kota-kota yang dilalui jalur sutra ini menjadi pusat ilmu, pengetahuan, budaya, dan seni. Nah, rutenya serem juga ya, karena pasti melewati padang gurun ya, padang gurun Gobi dan tak lamakan di Cina. Lalu perdagangan di Nusantara itu seperti apa ya? Nusantara juga ketika itu sudah mempunyai andil ya dalam perdagangan, terutama rempah-rempah ya. Nah, kalau kita lihat di sini pusat-pusat perdagangan ini sudah tumbuh di pesisir Sumatera, Jawa itu ya. Nah, kita tahu kalau nenek moyang kita itu seorang kalau ada lagu ya, nenek moyang seorang pelaut gitu ya. Memang nenek moyang kita ini ada yang dari Yunnan Selatan, Vietnam, atau wilayah Dongsan. Nah, kan dari wilayah yang lain juga ada gitu ya. Nah, kita lihat aktivitas perdagangan di Nusantara ini memasuki babak baru ini pada kerajaan Hindu, Buddha, dan semakin berkembang lagi di era kerajaan Islam. Nah, ternyata kapal Cina ini sudah berada di Banda Neira ya, kurang lebih 600 tahun sebelum kedatangan Portugis ya. Jadi sudah lama di sana. Rempah-rempah kita ini sudah amat sangat terkenal ketika itu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor utama pendukung pemicu lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Baik, materi ini akan Ibu bahas di pertemuan Ibu selanjutnya. Maka dari itu tetap semangat belajar sejarah. Sampai jumpa.